Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat profesi petani kopi. Meskipun hanyalah sedikit segelintir bagi teman-teman yang bisa memanfaatkan tutorial tentang YouTube kami ini. Cuacanya sekarang mendung sekali teman-teman. Di tempat kami tiap hari selalu diguyur hujan. Jadi antisipasi kita untuk melakukan hal-hal itu tentunya dengan cara masing-masing, dengan pengalaman kita masing-masing. Tentunya yang sudah memasuki musim penghujan di saat-saat ini, pohon kopi itu sangatlah memerlukan sinar matahari full. Jadi kalau masih ada naungannya di tempat jenengan masing-masing yang MDPL rendah, silahkan dilakukan pemangkasan secepat mungkin untuk di bulan-bulan ini. Sahabat petani kopi, di edisi kali ini saya itu akan membuatkan tutorial tentang bagaimana ketika kita akan melakukan penyimpanan bahan B0 di B1, yang pada intinya pada aturannya ini banyak yang tidak membolehkan hal-hal seperti ini. Tetapi kesemuanya itu tergantung dari kemauan kita, tergantung dari skill kita. Karena pada intinya kebun kita itu, kitalah yang lebih paham. Kita yang lebih mengenal akan karakter-karakter di semua klon yang ada di kebun kita. Tetapi kesemuanya itu, teori itu penting, tetapi praktek itu jauh lebih penting teman-teman. Karena terkadang teori itu tidaklah sesuai dengan praktek yang ada di lapangan maupun klon-klon yang ada di kebun kita. Kita harus mengenal karakter dari semua klon yang ada di kebun kita. Suatu contoh yang seperti ini teman-teman, klon hikmah yang ada di hadapan kami kali ini. Jadi ketika sudah memasuki seperti ini banyak yang masih memasuki B1 teman-teman. Kemarinnya saya itu melakukan penyimpanan bahan B1, B0 yang sekarang sudah memasuki B1. Bisa kita perhatikan. Nih. 1, 2, 3, 4. 4 tunas raja. 5 dengan yang ini. 5 tunas raja dengan yang ini. Sekarang sudah memasuki B1. Dan untuk langkah selanjutnya, yaitu perlukah kita memelihara B0 kembali pada bahan-bahan yang seperti ini? Itu tergantung dari kemauan kita, kembali ke pembahasan yang tadi. Tergantung dari skill kita. Mau kita pelihara kembali B0 dari sini, dari B1 gak jadi masalah. Yang penting pada intinya ini ruangnya bagus ke sini, diumpamakan ini lowong, kita pelihara. Tetapi kalau ini tidak ada ruang, apalagi B0 itu akan sekiranya menutupi bahan, akan menutupi ranting yang memasuki B1, itu tidaklah baik nantinya untuk pembuahan yang ini. Yang ini masih memasuki B1 teman-teman, sudah membawa buah seperti ini. Jadi kalau ada bahan yang sekiranya tumpang tindih ke bahan yang ini, kita sebaiknya lakukan pembuangan terlebih dahulu. Tetapi kalau ada bahan lagi, ada bahan terus yang tidak akan mengalami tumpang tindih kepada bahan-bahan yang lain, kita pelihara gak jadi masalah. Bukannya tidak boleh memelihara B1 yang tumbuh B0, ataupun memelihara B0 yang tumbuh di B1. B0 itu tergantung dari kemauan kita. Meskipun kita pelihara di B0 dan tumbuhnya B0 pula gak jadi masalah. Yang jadi permasalahan itu ketika kita itu tidak melakukan penyimpanan bahan seperti itu. Dan yang seperti ini teman-teman, bahan lanjutannya itu, kalau kita potong kayak tutorial saya kemarinnya itu, yang pernah saya buatkan tutorial, banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Banyak yang melakukan hal-hal tindakan yang konyol seperti ini. Ini bahan lanjutannya. Kalau seperti ini kita lakukan pemotongan, ya bukan turun produksi kita. Banyak yang beranggapan ini akan menjadi buah penyelang. Tidak seharusnya seperti itu. Perlu
Tidak seharusnya seperti itu, perlu kita teliti kembali yang seperti ini. Tapi pada intinya kalau punya saya yang seperti ini, tidak pernah saya lakukan pemotongan. Karena ini akan menjadi buah musim juga nanti, gak jadi masalah. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kebun seperti ini, yang mengembangkan klon-klon seperti ini maupun klon yang lain, kita teliti terlebih dahulu. Apakah lanjutannya ini akan menjadi buah penyelang atau buah musim. Toh pada intinya kalau itu menjadi buah penyelang, ya kita manfaatkan buah penyelang tersebut. Tidak usah kita lakukan hal-hal yang sangat merugikan kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk penyimpanan bahan B0 itu tidak jadi masalah kita simpan di B1. Tetapi pada intinya B0 tersebut tidak akan mengalami tumpang tindih kepada bahan-bahan yang sekiranya B1 itu membawa buah untuk tahun-tahun ini. Kira-kira seperti itu. Kita cari contoh yang lain. Allah lebih. Ini sudah buahnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sudah sebagian udah banyak penampakannya seperti ini. Sudah seperti ini buahnya di kebun kami. Ini sudah ada perubahan teman-teman. Ketika kemarinnya ini agak sedikit menguning karena belum saya lakukan pemupukan, mungkin sekarang sudah bisa terserap pupuk yang kita beri pada pohon kopi, sehingga sekarang sudah menjadi hijau royo kembali seperti ini teman-teman. Pupuknya ya gak usah pakai yang sultan-sultan lah. Pada intinya meskipun yang sultan, kalau buahnya nggak sultan juga ya rugi seperti ini. Klon hikmah yang biasa saya kembangkan seperti ini teman-teman. Ini buah semua teman-teman, full buah yang masih memasuki B1. Ini masih memasuki B1 teman-teman, full buah sampai ujung. Jadi penyimpanan bahan yang tepat itu akan menjadi penentu nanti. Jadi kalau kita pelihara di bulan-bulan 11, seperti inilah yang terjadi. Yang ini tumbuhnya di bulan 12 seperti ini. Yang tumbuh di bulan 12 dia ngatum di B1 nanti. Untuk lanjutannya bisa kita toleransi. Dan ketika seperti ini, kita harus melakukan penyimpanan ulang seperti ini teman-teman. Kita harus lakukan penyimpanan ulang. B0 akan menjadi pengganti yang sedang memasuki B1 full di saat ini. Yang ini akan toleransi ke B2. Jadi untuk menopang produksi untuk tahun depan, yang B2 itu cuma sisa-sisa. Jadi kita pelihara kembali B0 yang seperti ini akan menjadi penopang untuk tahun berikutnya yang ini sudah memasuki B2. Kira-kira seperti itu. Dan buahnya sekarang bisa dengan perhatikan seperti ini teman-teman. Alhamdulillah seperti ini. Masih dibilang stabil lah. Kalau nikmat ini selalu stabil setiap tahunnya, tetapi tahun ini kemungkinan panen lebih besar ketimbang tahun-tahun kemarinnya. Insya Allah di kebun kami maupun di kebun teman-teman kesemuanya bisa berbarengan dengan rezeki kita, ikhtiar kita sudah kita lakukan dengan segala hal cara, pengalaman kita. Ya kita tergantung dari kebijakan kita sudah. Mau itu banyak, mau itu sedikit, kita syukuri. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah bagi kita akan menjadi rezeki yang barokah fid dunya wal akhirah. Kira-kira seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.